Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang terhormat panitia seminar BIS Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2024, beserta Bapak Ibu hadirin, Bapak Ibu peserta dimanapun berada. Perkenalkan, saya Ahmad Bayhaqi sebagai peserta BIS ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian kami. Penelitian ini berjudul Takhrij dan Syarah Hadis diangkatnya ilmu tantangan dan peluang bagi pendidikan Islam. Anggota tim kami di sini dalam penelitian ini ada saya sendiri, Ahmad Bayhaqi, MPDI, kemudian ada Bapak Dr. Imron, kemudian ada Bapak Subur MSI, kemudian ada Bapak Dr. M. Thohirin, kemudian ada Bapak Mujahidun MPD, kemudian ada Ibu Stanwidati MPDI. Perkenankah kami dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Latar belakang. Ulama adalah pewaris Nabi. Demikian Nabi Muhammad SAW mengungkapkan dalam hadisnya, Al-ulama warasatul anbiya. Dengan adanya ulama, maka ilmu terus terpelihara sebagaimana awal mulanya. Ilmu fikih, usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis, ilmu akidah, ilmu tarikh, dan yang adalah di antara ilmu-ilmu yang masih ada dan dipelajari hingga sekarang. Namun, ada juga beberapa ilmu yang sudah sangat jarang dipelajari dan hanya sedikit yang masih menggunakannya. Di antaranya adalah ada ilmu arud, ilmu falak, ilmu faraid, ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan banyak ulama yang telah wafat ataupun sangat jarang ditemui ulama yang ahli dalam ilmu tersebut. Ilmu-ilmu tersebut hilang beserta wafatnya ulama yang ahli dalam bidangnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bunyi matan hadis tersebut secara lengkap, kemudian dari mana sumber hadis itu berasal, kemudian siapa sajakah rawi yang meriwayatkan hadis tersebut, kemudian bagaimanakah derajat kualitas hadis tersebut. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui hadis secara lengkap dengan sanadnya sekaligus, kemudian untuk mengetahui sumber dan identitas hadis, kemudian untuk mengetahui rawi-rawi yang meriwayatkan hadis tersebut, sekaligus dengan tingkatan jaroh ataupun tingkatan ta'dilnya. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui derajat kualitas sanad hadis. Metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research dengan pendekatan kualitatif melalui metode takhrij. Sumber data primer yang digunakan adalah kitab Abi Jamroh lil Bukhari dan Sahih Bukhari.
Sedangkan sumber data sekunder adalah kitab Mu'jam al-Mufarros, kitab Rijalul Hadis, dan kitab Jarh wa Ta'dil. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen dengan memadukan metode takhrij bil makna. Sedangkan untuk teknis analisis data yang digunakan adalah dengan metode takhrij. Naskah hadis. Hadis ini bersumber dari kitab Abi Jamroh lil Bukhari yang dijadikan sebagai penelitian. An Abdullah bin Amr bin Al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yuki aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Kemudian naskah hadis ini diteliti dengan menggunakan metode takhrij untuk dicari matan sekaligus sanadnya secara lengkap dengan menggunakan kitab Mu'jam al-Mufarros. Setelah itu didapati berikut hadis lengkap dengan sanadnya. Haddatsana Ismail bin Abi Uwaish qala haddatsani Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Abdullah bin Amr bin Al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi ilman ittakhadhan nas ru'usan juhalan fasu'ilu faftau bi ghairi ilm fadallu adallu qala al-Fibriyu haddatsana Abbas qala haddatsana Qutaibah haddatsana Jarir an Hisham nahwa. Sumber hadis di atas telah dicari. Hadis tersebut terdapat dalam kitab Babon, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Pada kitab ilmu, babnya adalah bab diangkatnya ilmu pengetahuan, nomor hadisnya adalah nomor hadis 100. Jadi hadis diangkatnya ilmu pengetahuan terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, kitab ilmu, bab diangkatnya ilmu pengetahuan nomor 100. Perawi hadis adalah Ismail bin Abu Uwais, Malik bin Anas, Hisham bin Urwah, Urwah bin Azub bin Awam, dan yang terakhir adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As adalah sahabat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya analisis matan dan sanad hadis. Analisis matan. Dalam hadis ini matan hadis tidak mengandung syad maupun ilat, tidak bertentangan dengan hadis Nabi yang lain ataupun tidak bertentangan dengan Al-Quran. Analisis sanadnya, hadis ini bersambung hingga Rasulullah SAW, kemudian para rawi adalah orang yang adil serta kuat hafalannya atau udhobit. Kesimpulannya, hadis tentang diangkatnya ilmu pengetahuan adalah hadis makbul, hadis yang dapat diterima dan dapat dijadikan dasar hukum. Sedangkan derajat kualitas hadis tersebut adalah hadis sahih li ghairihi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.